Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin pada channel YouTube Buya Pasaman Timur di dalam Makom Majelis Zikir Marifatullah. Hadirin pemirsa yang masih setia dengan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Di kesempatan kali ini saya akan bermujakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang alhamdulillah pada saat kedatangan saya beliau ada di makomnya sedang beristirahat. Dan di kesempatan kali ini pula sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin pemirsa dan para jemaah sekalian dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya insyaallah akan mempertanyakan dan bermujakarah tentang beberapa hal yang kebetulan pada saat ini kita mendekati di ujung Ramadan dan akan sama-sama kita nanti menghadapi sholat Id, dan ini yang perlu kita pahami sebenarnya. Kaitan Ramadan dengan sholat Id itu apa? Baiklah, kita mulai saja mujakarah kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, setelah sekian hari sampai di penghujung Ramadan ini kita selesai menunaikan tugas. Bagaimana di sini kami diarahkan untuk membangun kodrat pada diri ini, terutama yang kaitannya dengan diri fitrah itu sendiri Bu ya. Namun di kesempatan kali ini saya ingin mempertanyakan perihal kaitan sholat Id nanti dengan Ramadan dan kaitannya dengan pendirian diri fitrah itu hakikatnya seperti apa Bu ya? Mohon petunjuk. Iya, insya Allah seperti yang kita kaji selama ini, dalam mendirikan diri fitrah, pensucian diri fitrah yang kita lakukan sebulan penuh dalam bulan Ramadan, sebetulnya inilah ilham yang kita tunggu, disebut dengan Lailatul Qadar. Itu adalah ilham. Apa dampak ilhamnya? Banyak pemberian Allah yang berdarajat ilham. Itu insya Allah ke depannya, kalau memang itu dilaksanakan dalam pensucian 10 amal besar dalam 17 rakaat di bulan Ramadan, itu benar-benar kita laksanakan. Nah, jadi sehingganya dalam rangka kita menerima ilham, maka kita tunggu dengan sholat. Nah, dikatakan di sholat Idul Id. Artinya, kenapa sholat Id namanya? Nah, Id ini adalah alif dol atau perjalanan rahasianya Allah. Alif dan dol, itu. Dari hukum hijaiyah kita melihat suatu perjalanan rahasia, yang mana rahasia itu adalah diri, terutama diri sifat yang berderajat 7 kodrat diri sifat. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, maujud pada batin zat dan nur. Berarti batin zat dan nur bersifat tajali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran diri al-haqullah yang 7 tadi. Nah, berarti inilah yang dikatakan walillah ilham. Inilah lillah yang benar-benar sebuah ilham besar. Jadi yang kita gebiarkan itu, kita takbirkan itu adalah turunnya ilham kepada diri fitrah tadi. Nah, ilham yang kita harapkan ini adalah suatu qadar. Suatu qadar
yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Yeah. Nah, inilah kadar ilham. Makanya kita harus melaksanakan syukur kepada Allah dengan memuliakan sholat sifat, yaitu sholat id. Gitu. Itu sholat sifat hakikatnya. Sholat sifat itu sholat sifat. Salah. Atau sifat yang melaksanakan sholat. Ya. Sekarang kita tanya, ada nggak sholat sunnah yang 7 rakaat, 7 takbir? Nggak ada. Nggak ada, ya. Nah, ada nggak yang 5 takbir? Nggak ada. Iya. Nah, inilah khususnya disebut sholat id. Iya. Idul Fitri. Nah, inilah saatnya fitrah itu bersyukur kepada Allah dengan mendapatkan keilhaman. Ya, mungkin kalau bisa jadi ilham itu dari kita nggak tahu selama ini jadi tahu. Oh, kesana ya, Bu ya. Nah, Insyaallah. terus selama ini bisa jadi wallahi bikulli syai'in alim. Mungkin besok-besok ada ilhamnya. Meningkat pengetahuan kita, meningkat kehidupan kita. Banyaklah. Iya. Nah, itu yang dikatakan sholat id. Nah, dibarengi dengan 5 takbir yang menyebutkan tauhid. Tauhid itu adalah nih sifat lagi sholat. Sifat melakukan sholat. Sifat bertauhid. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan yang mengerjakan amal 10 amal besar itu ya mendapatkan perubahan besar yang janji Allah akan menikmati sesuatu nikmat besar yang belum pernah seumur hidup kita nikmati selama sepertiga usia. Mudah-mudahan. Amin. Salam ya. Lalu untuk kelanjutannya, Bu ya, ketika seseorang salik ini sudah bisa mendirikan diri sifat, apa langkah yang harus dia lakukan di 11 bulan ke depan itu, Bu ya? Apa harus ada yang dijaga atau dia harus menerapkan seperti apa gitu? Mohon petunjuk ya, Bu ya. Fana'um filah wal baka'um filah. Itu harus menjadi pegangan. Dia harus melihat ayat sabitah dengan ayat karajiah itu dalam kesadaran. Kalau dulu kesadarannya mungkin seorang manusia yang pemberani, seorang manusia yang pengecut, seorang manusia yang galak. Tapi nanti ke 11 bulan ke depan, mungkin yang akan berkuasa di diri kita adalah sifat robnya. Robnya itu diri kodrat itu. Diri sifat dan kodrat 10 itu disebut dengan diri yang berkuasa. Nah, ini yang dinamakan dengan sifat rob bagi Allah. Maka dikatakan Rabbani. Nah, sebetulnya Rabbani itu Khalifah dari ujung kaki ke ujung rambut, kalau memang sudah berdiri Al-Haqullah, memang sudah berkuasa, ini disebut Rabbaninya Allah. Oh, begitu ya. Tapi kalau dalam pandangan orang, sebagian masih terpisah zahir dan batin, ini belum Rabbani namanya. Ini kekuasaanku, ini diri Robku, ini adalah diri yang berkuasa. Nah, kalau masih berpisah ya nggak bisa. Berarti kalau begitu kaitan dengan alam ini pun dia akan melihat yang diri Rabbani itu ya? Ya sudah pasti. Sudah pasti getarannya kepada An-Nazir alam ini sudah pasti getaran Rabbani. Nggak nurani, nggak rohani lagi, sudah Rabbani total. Jadi semuanya akan menyatakan ya Rob. Seorang khalifahnya Allah, ya Rob. Itu adalah kodrat kekuasaan Allah. Istilah orang sekarang yang punya wilayah, kan gitu. Iya. Nah, benar. Kalau memang diri sifat ini fana'um fillah wal baka'um fillah, benar-benar fana dan dikekalkan oleh umat, maka ini si pemilik bumi ini gitu derajatnya sudah benar-benar dia dianggap tuannya gitu. Jadi di situ pula akan timbul kemudahan-kemudahan karena alam ini bisa dikatakan tafakur gitu ya. Ya. Dari ilham, dari kehidupan gitu ya. Bisa sampai seperti itu ya. Bisa. Karena Allah kan bertajali kepada sifat Rahman. Oh iya. Nah, sementara Rahman ini
adalah kodrat, sebuah wujud zat kunalnya Allah yang terbuat dari masa ahadah, wahadah, wahadiyah. Ya kan? Iya. Nah, jadi dia akan sinkron, nyambung dengan kodrat fanafilah tadi. Nah, inilah dia memuliakan tadi. Karena alam ini kan berangkasnya Allah, tempat Allah menyimpan rahasianya. Iya. Selalu. Makanya ada kata-kata alam murka kan itu. Oh. Jadi kalau misalnya kodrat itu sudah selalu kita tawakal di situ, banyak hal-hal yang mungkin keajaiban Allah yang kita dapatkan gitu Buya. Iya. Makanya dari awal Ramadan itu Buya mengarahkan kami ini untuk mendirikan diri fitrah ini Buya. Iya. Tapi begini juga Khalifah. Ini harus seiring dengan pengamalan atau mengamalkan diri fitrah ini juga. Setiap mau tidur, setiap selesai sholat, itu penyerahan diri kodrat yang 7 ini, kodrat diri fitrah ini selalu dikalamkan. Oh gitu. Nah, kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya, sampai ke 7. Dan ini memang harus jadi kebiasaan agar lama-lama runtuh ke penguasaan jiwa kemanusiaan terhadap kodrat Allah tadi. Lama-lama melemah dia. Selama ini kuat kan kita merasa kita lah. Iya. Nah, cenderung begitu dia. kita. Nah, tapi yang paling penting di sini, kodrat itu kan bukan sebuah insan, tetapi kita adalah sebuah insan, tempat Allah bersifat kemanusiaan, berkodrat kepada dirinya sendiri. Jadi keinsanan Allah ini memang harus menjadi moto dalam keseharian, dalam menghadapi apapun. Itu berinsannya Allah pada diri dengan pandangan kepada kodrat fanafillah. Oh gitu ya Buya. Salah ya. Jadi di samping kita sudah membiasakan diri untuk selalu memandang, lalu kita menetapkan kodrat-kodrat Allah pada diri. Ini kalau kembali ke kajian ibadah Buya, apakah seperti itu juga kiranya Buya? Ke dalam ibadah nih Buya, ke sholat gitu ya? Iya, sudah pasti ke situ. Karena yang dihalalkan adalah kodratnya sendiri yang tidak bersekutu dengannya. Kalau yang tidak bersekutu, ya itu tadi, gitu, fanafilah itu. Kenapa tidak bersekutu? Oh dia nur, oh dia zat, ya, iya. Tapi nurullah, izzatullah, itu semua adalah wujud sifat batiniah Allah. Jadi tidak bersekutu dengan beliau. Makanya dikatakan tidak berurat, tidak berdarah tadi. Lalu gini Bu ya, andai kan ada di antara kami ini yang dari kemarin sudah berusaha mendirikan Bu ya, tiba-tiba hal tersebut katakanlah ada kekurangan Bu ya, itu bagaimana kiranya Bu ya untuk menghadapi yang 11 bulan ke depan ini Bu ya, harus bagaimana? Ya, sebetulnya tidak bisa kita prediksi di situ. Kenapa? Kebenaran itu di tangan Allah. Yang penting kita di jalannya. Iya. Ini kan makomnya. Kecuali, Ramadan kan makomnya. kecuali nggak menjalankan Bu ya, nggak mendirikan. Tidak menjalankan. Iya, salah. Nah, meskipun dalam 1 bulan kita ada, kalau bagi perempuan ada masa nifas, itu tidak masalah. Yang penting dia menerima kenyataan itu, bahwasan diri fitrah inilah yang harus dilakukan, dibersihkan, gitu. Karena tidak menyangkut kepada laki-laki dan perempuan. Insyaallah. Karena sifatnya rohani. Lagi izin Bu ya. Kan sebelum salat ini kita ada untuk menyelesaikan zakat fitrah itu sendiri. Kembali saya ingin mengulas kaitan zakat fitrah
Lalu setelah dizakatkan dia lalu dia sholat di dalam sholat id itu sendiri Bu ya. Zakat fitrah ini kemana nih Bu ya? Mohon petunjuk kembali Bu ya. Iya. Zakat fitrah itu adalah sifat penghalalan dan kepemilikan. Jadi Allah itu kalau kita ingin memiliki apa yang kita mau, kita keluarkan zakat. Berarti kalau kita melaksanakan khusus zakat fitrah, maka kita memohon telah beribu-ribu kata kita ucapkan dengan hanya kita memberikan. Apa kata yang beribu-ribu? Salah satunya, ya Allah tetapkanlah diri fitrah itu padaku. Ya Allah tuntunlah aku dengan diri fitrah. Ya Allah ingatkan saya selalu ke diri fitrah. Ya Allah sungguh engkau berinsan pada aku. Ya Allah aku ikhlas dalam diri. Macam doa yang muncul. Hikmah dari zakat fitrah. Apa hubungannya nanti? Dia berkaitan dengan takbir. Nah, takbir ini adalah orang yang menimbulkan doa yang belum pernah terijabah. Takbir juga doa. Jadi kodrat yang kita sampaikan di dalam solat tadi adalah sifat ayan karajiyah, ayan sabitah. Tapi kalau dalam kodrat takbir Idul Fitri, itu takbir itu membuka doa-doa yang terhalang selama ini. Nah, apa yang terhalang yang belum dikabulkan, Allah janjikan apabila engkau mengikuti takbir, apalagi khusus diri fitrah, maka dia akan bangkit kembali. Pokoknya kita pernah berdoa, ya Allah berilah aku rezeki untuk bayar hutang, umpama nih, tiba-tiba tidak terjadi. Di diri fitrah ini kesempatan di saat kita takbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ kita memohon hak-hak diri kita diturunkan oleh Allah. Itulah fungsi takbir. Yang kedua adalah penyempurna daripada 11 bulan yang akan datang. Yang ketiga fungsi takbir penyempurna daripada yang dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu diri fitrah tadi. Dengan amalan-amalan yang itu ya? Dengan semua amalan yang kita lakukan itu disempurnakan dengan takbir. Jadi sangat merugi orang yang tidak bertakbir. Di sholat ini kan ada perbedaan, seperti kalau di Jumat itu kan sebelum takbir itu Bu ya sholat. Tapi di sholat id ini setelah sholat baru khutbah. Iya. Nah, ini hakikatnya gimana nih Bu ya? Iya. Menarik sekali nih Bu. Iya. Karena tausiah khutbah yang disampaikan itu setelah mendapatkan kemenangan, maka kita menyempurnakan kalam-kalam kita di kala khutbah itu sampai. Sebetulnya yang hikmah hakikatnya gugur kalam batil kita dengan kita menyimak apapun lah yang dikaji. Tapi gugur kalam batil kita. Yang biasa kita ngomong jorok, tiba-tiba udah malas aja gitu. Ke situ. Biasanya kita kasar, suka menghina. Tiba-tiba hilang sifat itu. Nah, inilah termasuk itu penyempurnaan. Subhanallah. Gitu. Lalu kiranya ketika kita hadir di tempat untuk sholat id nih Bu ya, ini yang baik harus seperti apa Bu ya? Ketika kita sebelum memulai sholat id nih, kita hadir ke tempat, ke masjid atau ke lapangan, ini yang bagus, yang afdol untuk kita lakukan apa Bu ya? Selalu kita menahan dulu. Makanya sebelum sholat id itu kita kan masih puasa. Kita kan masih puasa, masih menahan. Nah, artinya apa? Kita selalu dalam pandangan itu.
Nah, sampai usai sholat idnya. Kita selalu dalam pandangan sifat-sifat dan kesucian Allah dalam diri kita. Alhamdulillah ya. Nah, gitu. Jadi mulai memahami hikmah dari Ramadan dan sholat id ini kaitannya seperti apa, dan juga tadi Buya sampaikan juga baiknya seperti apa ketika kita datang ke tempat masjid atau ke lapangan sebelum kita memulai sholat id itu Buya. Lalu kaitan nih Buya dengan takbir. Di sini kan biasanya kalau malam takbir itu ya dikatakanlah takbir kemenangan. Bahasanya seperti itu Bu ya. Ini makna kemenangan ini seperti apa Bu? Apa memang menang kita dalam menjalankan puasanya, dalam hal menahan lapar haus atau hawa nafsu, atau menahan dalam artian kata seperti amalan-amalan yang disampaikan dan sampai menjadi berdiri kodrat-kodrat diri fitrah itu? Iya, termasuk kesemuanya perjuangan. Dari qadarullah, qaharullah, kamarullah, dan kita merasa berhasil dan sudah menjalankan. Kalau nyata keberhasilan nanti di balasannya. Nah, di balasan Allah nanti Allah pasti membalas kebaikan dengan kebaikan. Nanti di pembalasan akhirnya nanti gitu, di 11 bulannya akan datang. Tamat. Karena ini adalah sifatnya 17 di dalam 10 tadi, maka takbir itu adalah bersifat diri fitrah. Jadi kita selama ini mungkin nggak pernah menatap diri fitrah itu dalam takbir. Tapi sekarang kita sudah tahu. Alhamdulillah ya. Nah, bahwasanya kita sudah menjalankan sesuai kodrat dari Ramadan, yaitu fitrah. Nah, meskipun dalam menghadapi qadarullah, qaharullah, kamarullah. Ya, qadarullahnya bagaimana, semua sudah kita lawan. Melawannya apa? Dengan mendirikan. Bukan dulu memalingkan. Melawannya memalingkan, biar nggak lapar naik motor kemana-mana, kan gitu ya. Nah, sekarang kita sudah ada mewujudkan kemerdekaan diri kita. Nih, dengan kita mendirikan kodrat, maka berhentilah serangan 3 kodrat. Betul kan itu? Insyaallah ya. Kembali lagi Bu ya ke sholat id Bu ya. Ini maju mundur saya merasa nih. Kadang tapi karena menurut saya perlu dipahami sejauh ini kaitan antara Ramadan dengan sholat ini Bu ya. Ini kembali ke sholat id. Kalau di sholat Jumat, khotbah itu kan pengganti 2 rakaat Bu ya. Lalu sholat 2 rakaat. Kalau di sholat id ini Bu ya, kenapa hanya 2 rakaat Bu ya? Mohon petunjuk Bu ya. Apa tuh? Di sholat id ini hanya 2 rakaat. Mohon petunjuk ya Bu ya. Iya. Karena itu adalah perbuatan asma dan husnanya Allah. Dimulai oleh asmanya 7 sifat, didirikan oleh husnanya 3 kodrat. Makanya dia bersifat zahir batin. Gitu. Jadi kodratnya ke situ. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Jadi semakin bertambah wawasan kami, khususnya saya, dan mudah-mudahan juga bagi para pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube dan Mujakarah kali ini. Namun sepertinya untuk kesempatan kali ini saya rasa hanya itu yang ingin saya pahami Bu ya. Dan seperti biasa di ujung acara ini Bu ya, saya ingin mendengarkan kembali nasihat dan petunjuk dari Bu ya. Insya Allah. Jadi sebagai nasihat atau himbauan, pertahankanlah diri fitrah itu. Kenapa? Allah tidak melihat dari apa yang dilakukan kemanusiaan kita, tapi Allah itu melihat kemana hayatnya. Itu. Jadi yang dilihat Allah adalah hayat atau kehidupannya dalam diri kita. Jadi sementara kehidupan Allah itu adalah kodratnya. Nah gitu. Karena mendapatkan diri fitrah ini setelah kaji diri selesai.
yang berada di dalam diri. Nah, inilah keihsanan Allah yang menjadi diri al-haqqullah yang bersifat dengan sifatullah. Nah, insyaallah begitu, mudah-mudahan fana'um fillah wal baqa'um fillah, tetap di dalam kodrat itu. Kenapa? Allah melihat seseorang itu hidup di matanya apabila Nur Muhammad itu nyata dalam pandangan umat. Insyaallah begitu. Alhamdulillah, terima kasih Buya dari imbauan dan nasihatnya yang Buya tadi sampaikan. Hadirin sekalian, jemaah dimanapun berada yang masih setia dengan channel YouTube Buya Pasaman Timur, demikianlah tadi mudzakarah yang sudah saya tayangkan, terutama perihal sholat id dan kaitannya dengan Ramadan dan pendirian diri fitrah selama 1 bulan penuh ini. Harapan kami, walaupun sebentar, walaupun tidak lama, tapi apa yang tadi disampaikan dan dijabarkan oleh guru mursyid kita bisa menjadikan menambah sebagai wawasan keilmuan dan untuk ibadah kita menuju yang hak. Kiranya demikian mudzakarah pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, la taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.